kita bisa berkumpul belajar pada pagi hari ini. Salawat bagi salam lalu kedua kita hadirkan kepada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adik-adik, apa kabar untuk hari ini? Baik. Kayaknya kurang semangat deh. Oke, apa kabar? Baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa supaya ilmu yang kita serap bisa berguna dan bermanfaat. Ketua kelasnya boleh dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Yuni hadir. Jadi cuma hari ini cuma satu orang yang udah masuk ya? Iya, betul. Belajar bahasa Indonesia dengan materi teks berita. Jadi ibu ingin tanya, kalian tahu nggak sih apa teks berita? Ya. Kayaknya teks berita atau berita itu sering didengar mungkin ya? Iya, ya. Tapi nggak tahu apa itu sih berita. Iya, teks berita ya. Baik, ibu jelaskan sedikit. Pengertian dari berita. Berita itu adalah sebuah informasi yang secara faktual dan aktual. Apa sih faktual itu? Faktual itu informasi yang fakta. Jadi tidak dibuat-buat. Sedangkan aktual itu biasanya informasi yang baru saja terjadi, seperti kayak kebakaran, banjir, contohnya. Sedangkan untuk membuat berita, siapa tahu kan ada anak-anak ibu ini ingin menjadi jurnalis. Jadi itu punya beberapa unsur untuk membuat sebuah berita. Kalian tahu nggak unsurnya itu? Belum. Mungkin sudah sering dengar ya, itu tentang 5W 1H. Ada yang tahu nggak apa itu 5W 1H? Saya tahu. Oke, boleh silakan. 1 lagi? Kita dulu lagi. Ya, itu kalau bahasa Indonesianya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, apa ya. Jadi itu adalah unsur untuk membuat berita. Jadi kalau kalian ingin membuat berita, kalian harus tahu dulu unsur terlebih dahulu agar berita tersusun dengan rapi. Sedangkan yang ketiga adalah tentang struktur berita. Struktur berita itu terbagi menjadi 3 kan? Yang pertama ada kepala berita, yang kedua ada tubuh berita, dan yang ketiga ada ekor berita. Ada yang tahu apa yang namanya kepala berita? Bukan, kurang tepat. Apa lagi? Ada lagi? Oke, ibu jelaskan. Oke, kepala berita itu suatu informasi yang terdapat unsur siapa, apa, kapan, dan di mana. Itu kepala berita. Jadi informasi-informasi terbaru nanti seorang jurnalis itu ditanyakan untuk isian pokoknya. Sedangkan yang tubuh berita itu lanjutan dari kepala berita, itu berisi mengapa dan bagaimana. Itu unsurnya. Sedangkan ekor berita itu kadang-kadang tidak terlalu diperlukan karena itu hanya informasi tambahan saja. Tetapi kalau dibuat jauh lebih bagus sebuah beritanya. Nah, terus dia
Udah apa yang belum? Contoh. Ya, contoh di terakhir. Jenis berita. Tujuannya, ini dibahas dulu. Ada yang tahu nggak apa sih jenis berita? Kalian sering nggak dengar berita di TV? Kan ada berita yang memang formal, ada berita yang memang untuk dijadikan kayak gosip gitu kan? Nah jadi jenis berita itu terbagi banyak. Salah satunya adalah ada berita head news. Itu berita tentang informasi terbaru yang secara aktual dan faktual. Dan itu tuh biasanya beritanya yang sangat tentang politik, tentang makanan, tentang korupsi. Ya itu biasanya di head news. Sedangkan kalau berita soft news itu tuh adalah berita itu yang kedua ya, soft news. Itu tuh adalah jenis berita yang ringan, kayak berita yang ringan itu tuh biasanya kayak gosip. Nah itu tuh biasanya berita yang ringan, jadi tidak terlalu dibutuhkan. Sedangkan yang ketiga adalah berita tentang masak. Kan ada kan ketika berita tentang masak, terus ada berita tentang kesehatan, ada berita opini. Nah berita opini ini berita yang biasanya opini, tapi bukan dari sembarang orang. Pendapatnya bisa jadi dari profesor, bisa dari orang-orang yang di bidangnya. Nah, biasanya berita opini itu ditujukan kepada yang di bidangnya. Setelah jenis itu selesai, sekarang apa? Tujuan. Oke. Tujuan berita. Kenapa sih berita itu dibuat? Kenapa sih berita itu dibuat? Berita itu adalah tujuannya sebagai bentuk informasi terbaru agar apa? Agar orang mengetahui informasi-informasi yang ada di dunia ini. Dengan informasi juga kita mengetahui ilmu-ilmu yang terbaru, apa yang sedang berkembang pada saat ini. Baik, setelah itu sudah lagi contoh, baik, contoh berita. Sekarang berita yang saya lagi hangat-hangatnya tentang, kalian tahu nggak tentang salah satu negara tetangga kita, negara tetangga kita yang mengungsi di Indonesia, sampai di Mesir. Nah, Rohingya itu, Rohingya itu beritanya secara aktual. Nah, terus kenapa diusir? Itu berita. Kenapa diusir? Karena dari pertama dia mendarat di Pelabuhan Aceh. Pertama diterima dengan baik sama masyarakat Aceh, tapi malah menginjak. Dari Indonesia pun sudah memberikan beberapa rumah untuk pengungsian, itu masuk terus tuh ada uang jatah per bulan. Jadinya masyarakat Indonesia itu tidak setuju karena apa? Karena di Indonesia masih banyak orang yang kekurangan. Jadi lebih baik daripada membantu masyarakat asing, lebih baik kita membantu sesama kita dulu kan. Bukannya kita mau membantu seperti kita Palestina, kita membantu. Tapi ada yang barunya untuk negara kita. Sedangkan kalau Rohingya itu tuh kayaknya kalau dipertahankan malahan nanti kita yang terjun dari ya seperti itu. Oke, itu salah satu contohnya Karina. Dan ini tanyakan lagi boleh? Tidak. Oke. Jika tidak, ibu punya games. Oke? Boleh dibentuk satu kelompok, boleh mau bikin sendiri, boleh mau dipisahkan dua kelompok. Dibagi 4 pertanyaan, ada